Halo, selamat pagi untuk anak-anak Miss kelas 7. Bagaimana kabarnya? Miss harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita pelajaran PPKN. Jadi mari persiapkan dirimu, persiapkan perlengkapan belajarmu. Sebelum kita ke materi hari ini ya, Miss mau menyampaikan untuk anak-anak Miss kelas 7 ya, supaya tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap pakai protokol kesehatan, itu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Baiklah, kita akan lanjut ke materi kita. Kita masih di bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, dengan poin materi kita hari ini yaitu poin B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, bisa kamu perhatikan di dalam buku paketmu halaman 12. Oke, sebelum Miss menjelaskan materi kita hari ini, ya, Miss mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ya, ada dua. Yang pertama itu mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua itu menyajikan hasil telah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita masuk ke dalam materi kita ya. Ya, poin B itu ada penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia yang kedua itu membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Jadi, lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Oke, di sini kita akan menemukan apa dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI. Jadi, setelah menyelesaikan tugas BPUPKI itu dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun PPKI, atau dengan kata lain yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Jadi untuk keperluan dalam membentuk PPKI tersebut ya, pada tanggal 18 Agustus 1945 ada 3 orang tokoh pendiri negara. Ya, yang pertama itu Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, dan yang ketiga itu ketua dari BPUPKI ya, itu Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat, di mana mereka berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi ya, yaitu Saiko Shikikan di Saigon. Ya, dalam pertemuan tersebut di mana Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI ya, dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Ya, di sini ya berbeda siapa ketua dari BPUPKI dan siapa ketua dari PPKI. Iya, ketua BPUPKI itu ada Bapak Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat, dan BPUPKI ini tidak memiliki wakil ya, berbeda dengan PPKI ya, di mana ketuanya yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan wakilnya itu ada Muhammad Hatta. Iya, PPKI itu beranggotakan 21 orang ya, itu sudah termasuk ketua dan juga wakil ketua. Jadi, setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno itu mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin, dan itu bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai buktinya atas kehendak bangsa Indonesia itu sendiri ya, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Dan di mana semua anggota PPKI itu berasal dari bangsa Indonesia. Jadi setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu ya, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945, jadi kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang Indonesia, di mana mereka untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi tepatnya pada hari Jumat ya,
tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno itu didampingi oleh wakilnya yaitu Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Itulah kenapa ya setiap tanggal 17 Agustus itu diperingati sebagai hari nasional. Oke, jadi di sini bisa kalian perhatikan ya isi dari proklamasi ya. Jadi inilah yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno ya dalam memproklamasikan kemerdekaan. Oke, Miss akan bacakan. Ya, proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari Jumat, tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, jadi inilah isi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah yang dibacakan oleh Bapak proklamator kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Oke, jadi ya keesokan harinya setelah hari kemerdekaan tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI itu melaksanakan sidang ya, dan di mana sidang itu menghasilkan keputusan ya. Di sini bisa kalian perhatikan hasil keputusan sidang PPKI itu ada 3. Yang pertama itu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang kedua itu memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan yang ketiga itu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, tepatnya pada alinea keempat itu tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oke, jadi itulah materi kita hari ini ya. Jika ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum dimengerti, ya silahkan bertanya di WA Group. Oke, selanjutnya ini ada tugasmu ya. Di akhir video ini ada tugasmu. Ada 5 soal. Ya, di sini soalnya Miss rasa tidak sulit ya. Di sini soalnya apa yang sudah kita bahas tadi, di situ ada jawabannya. Oke, silakan kamu kerjakan di buku latihan 2-mu. Ya, selain itu ya, materi yang disampaikan dalam video silakan kamu pindahkan ke dalam buku catatanmu. Ya, tulis serapi mungkin. Oke? Iya. Selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas-tugasmu. Baiklah, sampai di sini materi pelajaran kita hari ini. Miss harap ya apa materi yang sudah kalian dengarkan, sudah kalian simak ya, bisa menjadi bekal kalian ke depannya. Oke, Miss harap juga ini materi tidak hanya lewat, tetapi bisa kalian pahami. Oke? Iya. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu minggu berikutnya. Shalom, selamat pagi untuk anak-anak Miss.